kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat dan kita berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kami selalu senang setiap hari, berkali-kali dalam setiap harinya berjumpa dengan Anda. Kenapa? Karena kami ingin mengajak Anda warga Indonesia untuk hidup sehat dengan cara yang tepat. Dan tahu nggak pemirsa? Ya, Go Healthy sudah hadir di hadapan Anda lebih dari 1.500 episode. Terima kasih loh Anda telah bersama kami selama ini dan kami juga merasa bahagia karena artinya apa? Banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbantu dan teredukasi dengan tayangan acara ini ya. Nah, supaya kebersamaan kita makin akrab pemirsa, kami mengajak Anda bergabung di Go Healthy Community. Jadi silahkan arahkan handphone Anda ke layar kaca, ada QR Code di sana, silahkan di-scan dan mari bergabung di Go Healthy Community, tempat di mana Anda bisa mendapatkan banyak informasi kesehatan dan juga tempat di mana para praktisi berbagi tips kesehatan. Seru kan? Ayo bergabung di Go Healthy Community. Dan tentunya saya nggak sendiri, ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan yang akan membantu menjelaskan berbagai pertanyaan. Ada Mas Boyke dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat dan pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Ada Pak Astra. Pak Astra apa kabar? Halo, halo. Sehat ya Pak ya? Baik, sehat. Oke, ini kerjaannya katanya keliling terus nih, bahkan kemarin baru pulang dari luar negeri, dari Italia katanya, betul Pak? Iya. Buongiorno. Gracias. Nah, supaya kita makin akrab dengan Pak Astra ini, kita simak tayangan satu ini. Astra Ditya. Seperti sebagian orang, Astra mengaku punya masalah kolesterol tinggi. Namun, baginya hal ini tidak patut untuk disepelekan. Sebab ia sadar, kadar kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan seseorang mengalami penyakit jantung dan juga stroke. Astra sendiri mengetahui punya kolesterol yang tinggi karena ia rutin melakukan cek kesehatan. Kadar kolesterolnya pernah mencapai angka 280. Ia menduga hal ini karena pola makannya yang kurang sehat. Dulu, Astra sangat menyukai olahan daging merah dan juga telur. Tak mau kondisinya makin memburuk, Astra memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, Astra juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini berkat upayanya, kolesterol Astra sudah terkendali di angka normal. Nah, tadi kalau kita lihat tayangannya tadi, Pak Astra ini kayaknya paling banyak soal kolesterol ya Pak ya? Betul sekali. Emang dulu paling tinggi berapa angkanya Pak? Sekitar 289 ya, hampir 300. Wow, tinggi banget. 289, dua praktisi di sini, dua-duanya mukanya langsung nyureng. Tinggi amat katanya, karena kolesterol itu Bapak tahu nggak kira-kira kalau dibiarkan tinggi terus, komplikasi apa yang mungkin terjadi? Kalau saya itu ke jantung ya. Betul? Karena darah tinggi, karena pasti akan ada penyumbatan di pembuluh darah, Iya. bisa jantung, pecah pembuluh darah. Betul. Banyak. Ya, kalau di kepala pecahnya jadinya apa Pak? Tahu nggak? Itu stroke. Betul. Wah, bisa kemana-mana, ngeri ya. Makanya Pak Astra ini keren, sudah menggunakan teknologi laser dan sekarang angka kolesterolnya sudah aman terkendali ya Pak ya. Oke, good. Nanti kita akan gali ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau menguji pemahaman Pak Astra dan juga Anda pemirsa di benar atau salah. Waduh, gambar begini ya. Pernyataannya adalah Pak Astra, komposisi otot berperan dalam mengendalikan kadar kolesterol. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah Pak Astra? Benar. Benar? Kenapa? Aku pengen tahu alasannya. Karena saya mengalami sendiri, setiap medical check up selalu dites massa otot dan hasilnya tidak bagus. Menyambung kepada hasil tes darah yang juga tidak bagus, ya, salah satunya kolesterol, trigliserid tinggi. Dari situ saya tahu bahwa massa otot saya tidak sesuai komposisinya dengan berat badan, tinggi dan umur. Jadi jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Apakah tepat jawabannya, Mas Boyke? Ya, benar sekali bahwa yang namanya massa otot itu sangat berkaitan dengan kolesterol. Kenapa? Karena massa otot itu juga bisa membakar lemak. Ya, makin besar massa ototnya, lemaknya itu makin berkurang Makin karena lemaknya dibakar, itu ya. dibakar dijadikan Betul, energi. betul. Ya, yang kedua,
massa otot yang baik itu juga memperbaiki profil lemak kita. Ya, kita tahu ya Pak ya, ada lemak yang jahat, ada lemak yang baik. Ya, nah lemak yang jahat itu yang dinamakan dengan LDL, ya, yang namanya low density daripada lipid, ya. Nah itu biasanya terjadi pada lemak-lemak yang berasal dari luar, ya, yang kita makan, ya, kemudian tidak bisa mendempuk di dalam pembuluh darah, mengakibatkan penyumbatan, ya, kemudian juga mengakibatkan aliran darah menjadi jelek, ya. Kemudian yang satu lagi adalah lemak yang baik, HDL, ya. Nah, kalau yang HDL ini dia lemak-lemak baik, dia akan mengambil lemak-lemaknya kemudian disetorkan ke liver untuk dijadikan hormon dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga ada juga yang namanya bahwa massa otot kita semakin baik, ya, resistensi terhadap insulin semakin berkurang, ya. Kalau orang itu resistensi terhadap insulinnya, hormon yang mengelola metabolisme gula itu juga menjadi resisten, berarti gulanya akan terus berputar-putar di dalam tubuh kita dan menimbulkan penyakit. Dan satu lagi, ini yang penting, kalau massa otot kita besar, maka hormon testosteron kita, khususnya nih para pria, itu juga akan menjadi lebih baik. Ya, jadi 4H itulah bahwa sangat berkaitan antara massa otot dengan yang namanya kolesterol. Jadi jawaban dari Pak Astra tepat, ya. Komposisi otot berperan dalam mengendalikan kadar kolesterol adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjutkan ngobrol dengan Pak Astra yang punya pengalaman. Kolesterolnya tinggi sekali, tahu komplikasinya akan seperti apa. Tapi beliau tidak tinggal diam, langsung menggunakan teknologi laser. Ya, oke. Pak Astra, selain kolesterol yang tinggi, apalagi Pak dulu Pak? Trigliserid saya tinggi. Lemak darah, trigliserid tinggi. Gula darah aman nggak? Diabetes ada nggak? Gula aman masih. Gula aman, tensi? Tensi aman. Oke, jadi kolesterol dan trigliserida. Oke, dua-duanya berhubungan sama lemak, ya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, manfaat apa yang dirasakan oleh Pak Astra? Kualitas tidur lebih baik, saya juga badan lebih bugar, dan pegel-pegel yang dulu biasa sudah saya rasakan di leher, pundak, udah nggak ada lagi, hilang. Oke, nah yang paling penting kita ngomongin angkanya. Setelah pakai laser, kolesterolnya jadi berapa yang asalnya 289 tuh jadi berapa Pak? Angkanya saya jelas tepatnya lupa, tapi yang jelas sudah jauh di bawah batas. Dan yang paling bersejarah buat saya itu trigliserid saya bisa jauh di bawah 200, ya, bahkan di bawah 150. Dan itu merupakan sebuah pencapaian yang cukup menyenangkan lah buat saya, menggembirakan. Oke, jadi selama ini selalu tinggi kolesterol, trigliserid, tapi setelah pakai laser semuanya turun ya Pak ya? Ya, turun semua. Artinya Bapak sudah menurunkan faktor resiko terkena banyak komplikasi. Good, you're on the right track, sir. Jadi kita apresiasi dulu, kasih tepuk tangan buat Pak Astra. Pemirsa, memang orang itu terinspirasi, ya, bisa dari kawan, bisa menonton tayangan ini, bisa ngelihat orang tua sakit, ya. Tapi apapun, ya, cara berpikir kita itu sudah benar, bahwa kalau ingin darah dan pembuluh darah kita sehat, ya kita bantulah dengan teknologi. Buktinya kan udah tahu kolesterol tinggi masih suka makan duren, masih udah tahu bahwa lemak trigliserida tinggi masih juga kurang berolahraga. Nah, yang namanya teknologi laser ini teknologi yang dibuat di barat, ditemukan di barat, khususnya di Eropa Timur, dan teknologi Timur dengan mengkombinasikannya dengan lasernya itu merangsang titik-titik akupunktur, itu justru membuat darah dan kualitas darah kita sehat. Dan kita bisa mencegah terjadi komplikasi-komplikasi akibat
pengentalan darah berupa stroke, gagal ginjal, dan serangan jantung. Oke, jadi kita take action yuk. Karena salah satu kerja dari teknologi laser selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, teknologi laser dapat mengoptimalkan kembali proses pembakaran lemak yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi lebih aktif, lebih optimal sehingga kadar lemak ini semakin banyak yang dibakar dan lemak cenderung tidak menumpuk dalam pembuluh darah kita. Jadi saya rasa sudah saatnya kita semua gunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi gunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomo ya. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakan rutin ya, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi dan juga asam urat. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya. Seperti Pak Astra pemirsa. Yuk kita tiru langkahnya untuk take action. Jadi segera dapatkan Accu-Laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Silakan Anda hubungi. Nanti tim call center Gogomo akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya ya. Dan juga ada promo, juga ada cicilan 0% loh. Ini adalah usaha dari kami untuk memudahkan Anda ya mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Accu-Laser. Jangan sampai mau keduluan semua komplikasi pemirsa. Ya yuk kita duluan hidup sehat ya. Tapi ingat pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, yang bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomo. Ya ingat, hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomo. Jadi pemirsa silakan introspeksi bagaimana kualitas hidup Anda. Apakah Anda baik atau tidak? Tapi saya ingatkan, semua orang membutuhkan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik untuk menentukan kualitas hidup yang baik juga. Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Astra yang ingin berbagi kepada kita. Jadi mari kita belajar dari kalau Pak Astra ini punya kebiasaan buruk, tinggalkan. Jangan tiru. Tapi kalau misalnya ada yang bagus, ya lakukan. Tiru ya. Kebiasaan buruknya apa saja, kebiasaan baiknya apa saja. Yuk kita akan belajar lagi. Pak Astra masih berhubung bersama kami kan? Pasti. Oke, Pak Astra. Pak Astra ini kan bilang kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi. Yuk kita introspeksi. Kira-kira Pak Astra dulu apa yang membuat dirimu kolesterolnya tinggi dan trigliseridanya tinggi? Ayo. Saya ini suka sekali tuh makan daging steak, telur, sama instan. Enak semua sih Pak, saya juga suka. Saya juga suka. Oke, nah terus sesering apa Pak mengkonsumsi tadi itu? Kalau telur yang jelas dulu ya saya satu hari itu bisa 3, bisa kadang 4. Jadi pagi saya makan, nanti siang makan, nanti malam makan lagi gitu. Oke, jadi yang harus kita garis bawahi adalah makanan yang kita konsumsi secara berlebihan ya. Nah, membahas mengenai berlebihan pemirsa, sekarang kita masuk ke segmen tahukah Anda kalau konsumsi telur berlebih bisa meningkatkan resiko kanker prostat. Ini buat para pria laki-laki, penting untuk Anda simak penjelasan dari Mbak Preti. Iya betul. Pertama, telur merupakan sumber protein yang baik ya. Ada albumin, ada vitamin B, ada mineral, ada kolin, Bagus, ada folat. kan? Ada bagus nih, ada Bagus. banyak. Nah, tetapi ternyata studi yang memfollow up lebih dari 27.000 pria selama 14 tahun menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi telur ini dalam arti telur kuning dan telur putih ya pemirsa ya, bukan cangkangnya ya. 2,5 butir per minggu itu lebih beresiko 1,8 kali lipat dibandingkan pada pria yang hanya mengkonsumsi setengah butir telur per minggu. Aduh, aku Lebih dong, pasti dong. aku Pasti nggak lebih ya. mungkin dong. 3 butir telur bener. sehari. Iya, jadi dalam arti 2,5 butir ini kan sangat sedikit. Iya. Nah, jadi dari studi tersebut dan pendapat para ahli menyimpulkan bahwa sebenarnya yang bermasalah bukan telur putihnya, tapi telur kuning. Karena yang pertama, telur kuning ini bisa memicu kontraksi kandung kemih secara berlebih, itu satu. Lalu yang kedua, bisa mengganggu keseimbangan kolesterol dalam tubuh bersamaan dengan proses penuaan dan peradangan, nantinya bisa memicu terjadinya sel-sel kanker pada kelenjar prostat. Lalu yang ketiga adalah kandungan kolin pada telur kuning ini 680 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kandungan kolin pada telur putih. Nah, kandungan kolin inilah yang dinyatakan oleh para ahli berkaitan dengan berkembangnya sel-sel
sel kanker pada kelenjar prostat. wow. Take home message-nya adalah pertama, boleh konsumsi telur sumber protein yang baik. Yang kedua, telur putihnya yang kita konsumsi. Yang kuningnya justru kita hindari atau batasi. Yang ketiga, penyerapan protein pada telur putih akan menjadi optimal apabila dikonsumsi bersama dengan minuman yang mengandung kafein. Jadi jangan mengonsumsi minuman mengandung kafein seperti kopi terlalu dekat dengan pada saat Anda mengonsumsi telur putih. Karena sayang, nanti proteinnya akan terbuang secara sia-sia. Jadi itu sih ya pemirsa di rumah ya, bukan berarti Anda tidak makan telur sama sekali. Makan telur putihnya, yang kuningnya dihindari. Oke. Nah, Pak Astra ini pemirsa cerita punya kolesterol yang tinggi dulu dan trigliserida yang tinggi, tapi sekarang sudah aman terkendali setelah menggunakan teknologi laser. Di rumah yang pakai siapa lagi selain Bapak? Saya dan istri. Istri ada keluhan, Pak? Kalau istri nggak ada keluhan, cuma saya menyarankan agar pakai aja untuk kesehatan. Nah, Betul, bagus. itu suami yang baik ya. Iya. Supaya istrinya sehat juga Betul. sebagai pencegahan. Pencegahan. Jangan sampai kita kena komplikasi dulu baru mau pakai. Justru lebih baik pada saat lagi sehat, nggak ada keluhan, pakai teknologi laser. Cakep tuh. Pemirsa, teknologi laser ini kan dari mulai 10 tahun yang lalu ada di sini, itu sudah dikembangkan sedemikian rupa. Ya, kita tahu teknologi laser ini, sinar lasernya ditemukannya di negara-negara Eropa Timur, sementara teknologi laser yang berkaitan dengan akupunturnya itu dikembangkan di negara Tiongkok, ya kan? Jadi dua itu digabungkan, kemudian yang tadi alatnya besar menjadi kecil, portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, selain sinarnya yang tadinya hanya sinar merah saja, ya, yang seperti itu, ya, sinar merah itu bisa mengurangi yang namanya pengentalan darah, pertama dengan mengubah yang namanya gula dan kolesterol seperti yang dialami oleh Pak Astra ini menjadi energi, tetapi sinar merah juga memecahkan gumpalan-gumpalan darah sehingga aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar, ya, dan nutrisi dan oksigen otomatis menjadi lebih baik terserap oleh organ-organ vital. Kemudian yang kedua ada sinar biru. Sinar birunya ini, ya, dia akan membuat yang namanya pembuluh darah menjadi lebih elastis karena ingat, nitric oxide sangat dibutuhkan oleh pembuluh-pembuluh darah agar dia bisa melebar. Biasanya orang-orang yang hipertensi itu karena pembuluh darahnya tidak elastis. Itu sinar biru. Nah, kita lihat di sini ya, jadi pembuluh-pembuluh darahnya menjadi elastis, aliran darah juga menjadi lancar. Sinar kuningnya adalah untuk mengaktifkan kembali ini buat orang-orang yang menopause, laki-laki yang andropause supaya tidurnya lebih nyenyak, maka dibantu oleh sinar kuningnya. Ya, dia akan mengaktifkan hormon yang namanya melatonin. Plus satu lagi, hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kenapa sih pas bangun tidur setelah menggunakan teknologi laser, mungkin Bapak Astra juga merasakan, kita seger, kemudian kita juga energinya bertambah, dan kita merasa lebih bahagia dan lebih awet muda. Ya, itu adalah daripada 3 sinar tersebut. Nah, itu tadi dimasukkan juga satunya adalah ke intranasal. Kenapa? Karena perlu untuk aliran darah di kepala. Untuk mencegah apa saja? Kalau aliran darah di kepala itu lancar, kita bisa mencegah terjadinya yang namanya Alzheimer, kepikunan. Ingat, di kepala juga ada organ keseimbangan. Maka kita tidak mudah oleng kalau jalan kita semakin tua. Ingat, di situ juga ada organ pendengaran. Aliran darah ke organ-organ pendengaran menjadi baik, jadi tidak mudah tuli. Kemudian juga ada mata di situ. Aliran darah mata menjadi lebih baik juga. Dan juga ada sinus-sinus, sehingga kita yang mudah alergi, mudah kena sinusitis itu bisa terbantu. Oleh karena itu, jadikanlah teknologi laser ini sebagai pelengkap pola hidup sehat kita, supaya aliran darah kita, pembuluh darah kita menjadi lebih baik sehingga kita bisa mencapai usia tua dengan kondisi yang sehat. Nah, berbicara masalah titik akupuntur ini juga sejarahnya panjang. Tadi Mas Boyke bahas ya bahwa awal mulanya teori ini dikembangkan dari negara Tiongkok, dari negara Cina. Nah, tetapi perkembangannya dulu kan sebatas ditusuk jarum.
lalu lama-lama bisa menggunakan pressure. Nah, ternyata studi dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa titik akupuntur atau akupoint dalam tubuh kita ini bisa distimulus dengan menggunakan laser. Tentunya laser dengan panjang gelombang dan intensitas yang sudah disesuaikan dengan anatomi tubuh kita, yaitu laser dengan panjang gelombang 650 nanometer nantinya dapat menembus lapisan kulit luar, tengah, dalam, pembuluh darah, dan dapat mencapai titik akupuntur yang kita harapkan. Nah, berbicara masalah titik akupuntur untuk kesehatan jantung dan paru-paru, itu letaknya ada di pergelangan tangan kita, pemirsa. Nah, ini adalah gambarannya ya, titik akupuntur ada PC6, PC7, itu untuk sekitar organ jantung, lalu ada HT4 sampai HT7, ini adalah untuk kesehatan organ jantung itu sendiri, sehingga pompa jantung menjadi lebih efisien, lebih optimal, irama jantung atau detak jantung lebih teratur, tensinya bisa menjadi lebih terkendali. Lalu ada juga LU7, 8, 9, itu adalah untuk kesehatan organ paru-paru kita. Nah, ini adalah ilustrasi penggunaan teknologi laser, nanti sinar lasernya menembus dari lapisan kulit luar, tengah, dalam, otot, pembuluh darah, dan juga mencapai titik akupuntur yang kita inginkan. Tentunya ketika Anda gunakan teknologi laser, nantinya sudah dilengkapi dan didesain titik mata laser sesuai dengan titik akupuntur yang tadi sudah saya sebutkan, pemirsa. Dan juga menyesuaikan dengan pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita. Sehingga ketika Anda gunakan, manfaatnya selain kualitas darah dan pembuluh darah yang meningkat, tentunya membantu mencegah dan mengendalikan hipertensi, mencegah dan mengendalikan kolesterol tinggi, mencegah dan mengendalikan kadar gula darah yang tinggi, dan tentunya bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih sehat, tercegah dari berbagai macam resiko komplikasi. Karena tetap ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yuk gunakan teknologi laser dari sekarang. Dan jangan lupa ya, perhatian ini khusus buat para pria loh. Ingat, tadi kan bilang aliran darah ke organ-organ vital itu perlu. Banyak gangguan-gangguan pada pria, gangguan keperkasaan berkaitan dengan pengentalan darah akibat diabetes, gangguan pengentalan darah akibat hiperkolesterol. Padahal 65% gangguan keperkasaan itu sebabnya adalah aliran darah yang tersumbat. Ya, oleh karena itu, yuk kita gunakan teknologi laser sebagai upaya kita melancarkan darah ke semua organ-organ vital, termasuk organ keperkasaan. Dan kita berharap bahwa kita juga dapat memuaskan pasangan kita karena keperkasaan kita tetap oke. Mas Boga, hatur nuhun, terima kasih. Sama-sama, Yang juga terima Kang kasih. Sama-sama. Ya, pemirsa, kalau misalnya Anda lihat itu yang dipakai sama Mas Ronald itu apa sih? Yang saya pakai ini adalah dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomo, sama aja kok ya. Jadi ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Gitu kan ya. Nah, jumlah dan posisi titik-titik si lasernya itu sudah disesuaikan dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ayo digunakan secara rutin ya, karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya adalah bisa mencegah komplikasi ya, mau stroke, serangan jantung, gagal ginjal, tidak ada yang menyenangkan, nyawa taruhannya. Jadi pemirsa, ayo jangan tunda lagi dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, buat kesehatan jangan coba-coba ya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomall. Jaga kesehatan kita pemirsa, kita menua dengan sehat. Jadi ingat, sekarang juga atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat! Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.